Insecurity. Manusia adalah makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk saling menopang, saling mendukung, saling toleransi, dan segala sesuatu aspek kehidupan kita selalu membutuhkan orang lain. Lantas, mengapa kita sering merasa tidak nyaman, merasa sendiri, merasa tidak aman justru saat kita berada di tengah komunitas pertemanan atau pekerjaan kita? Tidak jarang kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita karena teman-teman kita nampaknya menjalani hidup yang lebih baik dari kita. Apalagi semenjak pandemi, kita menjadi minim interaksi dan hanya mendapat update mereka di media sosial. Rasanya kita menjalani 24 jam yang sama, namun mengapa rasanya saya stuck di sini, sementara teman-teman saya bergerak maju? Mengapa saya kesulitan dalam pekerjaan, sementara rekan-rekan saya karirnya makin naik? Apakah ini yang dinamakan insecure? Ada banyak hal yang menjadi faktor pencetus insecure dalam diri. Trauma, ekspektasi yang tidak tercapai, pergaulan yang kurang suportif, dan yang paling umum adalah kurangnya rasa percaya diri. Walaupun insecure cukup sering dialami pekerja muda dan remaja, tidak banyak yang mengerti bahwa mereka mengalami kondisi ini. Karena tidak segera ditangani, seringkali perasaan ini berakar dan menjadi semakin dalam, membuat penderitanya merasa kecemasan berlebihan hingga depresi. Jadi sebenarnya apa tanda-tanda insecurity? Ada 3 minimum tanda. Yang pertama, perasaan takut berlebihan. Tidak hanya tentang masalah besar, seseorang yang merasa insecure juga akan mengalami ketakutan pada hal-hal kecil sekalipun. Rasa takut merupakan hal yang wajar untuk dirasakan. Namun jika berlebihan, kita tidak bisa melihat lagi kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, merasa rendah diri. Hal ini ada hubungannya dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri atas kondisi yang cenderung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa karena kesalahan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa faktor yang membuat orang merasa rendah diri. Salah satunya bisa karena tumbuh besar dengan orang tua yang memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi. Atau juga karena diri kita tidak bisa menerima fakta bahwa diri kita tidak harus menjadi sempurna. Yang ketiga, sering membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Ini kebiasaan yang paling umum dilakukan oleh orang-orang yang insecure, terutama setelah datangnya sosial media. Banyak orang yang merasa mereka harus punya persona hebat yang bisa ditunjukkan ke orang lain. Banyak yang akhirnya membuat standar kecantikan, standar kesuksesan, standar kehebatan berdasarkan jalan hidup orang lain. Alhasil, mereka tidak puas dengan diri sendiri saat standar itu tidak tercapai. Di saat sukses orang bukan menjadi motivasi tetapi menjadi bahan insecurity, disitulah titik bahaya mulai. Tidak jarang karena insecure orang menjadi nyinyir dengan kehidupan orang lain. Sekarang kita sudah memahami lebih dalam mengenai insecurity. Bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan itu dari kita? Saya akan memberikan 3 tips untuk menghilangkan perasaan insecurity. Tips pertama, tingkatkan rasa percaya diri. Coba tumbuhkan rasa percaya diri dengan fokus kepada keunggulan Anda. Bangun rasa percaya diri dengan mengenali kemampuan dan keunikan diri sendiri. Anda berharga dan Anda mampu.
Untuk bisa membuat orang lain melihat potensi diri Anda harus melihat dan percaya diri terlebih dahulu dengan diri Anda. Tips kedua, hidup dalam lingkungan yang sehat. Lingkungan di sini bisa berarti pertemanan maupun tempat kerja. Pilih orang-orang yang suportif dalam proses pengembangan diri Anda. Bukan teman-teman yang justru menghambat Anda untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian. Lingkungan yang sehat juga akan mengingatkan kita bahwa kita terus berkembang dan tidak boleh terlena di dalam zona nyaman. Teman yang baik selalu akan ada untuk Anda. Mengingatkan Anda saat Anda membuat kesalahan, menyemangati Anda saat masa-masa sulit, dan bersukacita bersama Anda di saat Anda sukses. Tips ketiga, berhenti melihat orang lain sebagai kompetisi. Hidup ini bukan sebuah lomba lari. Tidak butuh lebih dulu dari orang lain. Tidak harus lebih hebat dari orang lain. Diri Anda yang seharusnya jadi standar. Anda bisa lebih baik dari Anda yang sebelumnya. Di saat kita sudah sadar bahwa formula sukses tidak bisa di-copy-paste, dan kitalah yang harus berjuang sendiri untuk mencapai tujuan kita. Di saat itu jugalah kita mengerti bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah hal yang sia-sia. Teman-teman, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan percayalah bahwa kita diciptakan berharga. Dan kita selalu mau dan selalu bisa mewujudkan apa yang kita mau mengenai diri kita.